Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Zahira dengan NIM 2023 934334. Di sini saya akan mempresentasikan modul ke-17 yaitu keamanan platform seluler dan panduan peretas etis. Dengan meningkatnya penggunaan ponsel pintar, keamanan platform seluler menjadi sangat penting. Presentasi ini membahas berbagai aspek peretasan platform seluler, termasuk vektor serangan, kerentanan, dan langkah-langkah keamanan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan komprehensif tentang lanskap ancaman dan cara melindungi perangkat seluler dari potensi serangan. Pertama adalah vektor serangan platform seluler, yaitu pertama ancaman teratas OWASP. Apa sih OWASP? Yaitu OWASP adalah Open Web Application Security Project yang mengidentifikasikan 10 ancaman seluler teratas, termasuk penggunaan platform yang tidak tepat, penyimpanan data yang tidak aman, dan komunikasi yang tidak aman. Ancaman ini menyoroti kerentanan umum dalam aplikasi seluler infrastruktur. Yang kedua adalah vektor serangan seluler. Vektor serangan seluler mencakup malware, kehilangan data, dan serangan terhadap integritas. Penyerang dapat meluncurkan serangan melalui browser korban, situs web berbahaya, atau rekayasa sosial. Pencurian dan eksfiltrasi data adalah serangan umum pada teknologi seluler. Yang kedua adalah kerentanan dan risiko pada platform seluler. Pertama adalah aplikasi pihak ketiga yang berbahaya. Aplikasi pihak ketiga yang berbahaya dapat menimbulkan risiko signifikan bagi perangkat seluler. Aplikasi ini dapat berisi malware, mencuri data, atau melakukan aktivitas berbahaya lainnya tanpa sepengetahuan pengguna. Yang kedua adalah aplikasi berbahaya di toko. Meskipun toko aplikasi memiliki langkah-langkah keamanan, aplikasi yang berbahaya masih dapat penyusup melalui celah. Pengguna harus berhati-hati dan hanya mengunduh aplikasi dari sumber terpercaya. Ketiga adalah masalah pembaruan OS dan aplikasi. Masalah pembaruan sistem operasi dan aplikasi dapat menyebabkan kerentanan. Pembaruan seringkali menyertakan perbaikan keamanan penting, dan menunda pembaruan dapat membuat perangkat berisiko. Intinya adalah selalu waspadai sumber aplikasi dan pentingnya update. Yang ketiga adalah spam and phishing seluler. Spam seluler melibatkan pengiriman pesan atau email yang tidak diminta ke target. Spam ini seringkali berisi tautan berbahaya yang dirancang untuk mengungkapkan informasi sensitif. Yang kedua, phishing. Phishing juga dilakukan karena kemudahan pengaturan dan sulit dihentikan. Pesan dan email dengan pemberitahuan memenangkan hadiah dan cerita memenangkan uang tunai adalah spam yang paling umum dikenal. Artinya, serangan tidak hanya teknis, tapi juga psikologis melalui pesan. Yang selanjutnya adalah meretas sistem operasi Android. Pertama adalah pengantar Android. Android adalah sistem operasi untuk ponsel pintar yang dikembangkan oleh Google. Ini menawarkan fitur fleksibel dan platform sumber terbuka. Dukungan aplikasi yang luas dan integrasi dengan perangkat keras dan layanan berbeda adalah fitur utama dari sistem operasi ini. Yang kedua adalah API, administrasi perangkat. API administrasi perangkat diperkenalkan di Android 2.2. API ini memastikan administrasi perangkat di tingkat sistem, menawarkan kontrol atas perangkat Android dalam jaringan perusahaan. Yang ketiga adalah access root atau routing Android. Routing pada dasarnya adalah proses mendapatkan kontrol istimewa atas perangkat, yang biasa dikenal sebagai access root. Dalam sistem operasi Android, routing adalah proses yang sama mendapatkan akses istimewa ke perangkat Android seperti ponsel pintar, tablet, dan lain-lain. Selanjutnya adalah meretas iOS. Sistem operasi iPhone
Yang dikembangkan untuk iPhone adalah Apple Inc, dikenal sebagai iOS. Ini adalah sistem operasi paling populer lainnya untuk perangkat seluler, termasuk iPhone, iPad, dan iPod. Kedua adalah jailbreaking iOS. Jailbreaking adalah konsep melanggar batasan atau jail. Jailbreaking adalah bentuk plotting yang menghasilkan peningkatan hak istimewa. Jailbreaking iOS adalah proses meningkatkan hak istimewa pada perangkat iOS yang dimaksudkan untuk menghapus atau melewati batasan default pabrik pada perangkat berlunak dengan menggunakan patch kernel atau penyusahan perangkat. Selanjutnya adalah manajemen perangkat seluler (MDM). Konsep MDM adalah tujuan dasar dari penerapan manajemen perangkat seluler. MDM adalah penyebaran, pemeliharaan, dan pemantauan perangkat seluler yang membentuk solusi BIOS. Metode penyebaran MDM. Secara umum ada dua jenis penyebaran MDM, yaitu penyebaran MDM di tempat. Penyebaran MDM di tempat atau lokal melibatkan pemasangan aplikasi MDM di server lokal di dalam pusat data atau kantor perusahaan yang pengelolaannya dilakukan oleh staf lokal yang tersedia di lokasi. Selanjutnya adalah apa sih panduan-panduan keamanan seluler? Yang pertama adalah hindari unggahan otomatis. Hindari unggahan otomatis file dan foto untuk mencegah akses tidak sah ke data sensitif. Yang kedua adalah matikan Bluetooth. Matikan Bluetooth saat tidak digunakan untuk mencegah serangan blue bugging atau blue snarfing. Yang ketiga adalah gunakan kata sandi yang kuat. Konfigurasikan kata sandi yang kuat untuk melindungi perangkat Anda dari akses tidak sah. Yang keempat, enkripsi ponsel Anda. Enkripsi ponsel Anda untuk melindungi data Anda jika perangkat Anda hilang atau dicuri. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila salah kata atau salah ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.